Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com bersama saya Firda Ananda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Putri Presiden pertama RI Soekarno Rahmawati Soekarno Putri meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto hari ini. Rahmawati Soekarno Putri menjalani perawatan sejak 26 Juni 2021 lalu. Ia meninggal dunia selesai terpapar COVID-19. Keluarga almarhumah menunggu prosesi pemberangkatan jenazah yang nantinya akan langsung dibawa ke pemakaman. Selain itu, tidak begitu banyak kerabat maupun rekan almarhumah yang datang ke RSPAD mengingat saat ini kasus COVID-19 masih cukup tinggi. Hingga saat ini pihak keluarga juga mulai mempersiapkan pemberangkatan jenazah. Almarhumah akan dimakamkan bersebelahan dengan makam ibunya yakni Fatmawati. Nah, untuk mengetahui informasi lebih terkininya sudah bergabung bersama saya wartawan Warta Kotalive.com ada Joko Supriyanto. Halo, selamat sore Joko. Sore, Mbak. Joko, bisa dijelaskan bagaimana suasana di RSPAD Gatot Subroto menjelang pemakaman Rahmawati Soekarno Putri? Ya, memang tadi pagi saya berada di RSPAD Gatot Subroto dan memang pada pagi tadi keluarga dari almarhumah Ibu Rahmawati Soekarno Putri mendatangi Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto untuk prosesi pemberangkatan jenazah dari Rahmawati Soekarno Putri yang nantinya memang akan dimakamkan di Karet Bifak. Tadi juga tidak cukup banyak keluarga yang datang begitu, hanya terlihat dari anak atau putra dari Rahmawati yang datang itu Didi Mahardika. Dan tadi juga karena memang tidak terlalu banyak karena kondisi pandemi COVID-19 sehingga memang keluarga ataupun kerabat yang datang tidak begitu banyak begitu rekan Firda. Joko, mungkin bisa dijelaskan siapa saja yang terlihat datang ke rumah duka, apakah juga ada Ibu Megawati Soekarno Putri yang turut hadir? Ya, memang tadi sempat disampaikan dari beberapa pihak keluarga, memang Ibu Megawati tidak bisa berkesempatan hadir ke RSPAD Gatot Subroto karena memang situasi kondisi pandemi COVID-19 yang cukup tinggi di DKI Jakarta, sehingga memang hanya beberapa keluarga maupun kerabat saja yang datang, seperti salah satunya putra dari Ibu Rahmawati Soekarno Putri yaitu Bapak Didi Mahardika yang tadi sempat datang, dan beliau pun tadi cukup terlihat berduka begitu karena hanya bisa menyaksikan jenazah ibunya yang menyaksikan dari balik kaca ambulan begitu, rekan Firda. Oke, terkait penyebab meninggalnya beliau, mungkin ada informasi dari pihak keluarga, seperti apa informasinya? Ya, tadi disampaikan dari salah satu rekan dari teman dari Didi Mahardika, menyampaikan bahwa memang beberapa minggu terakhir ini kondisi Ibu Rahmawati Soekarno Putri memang cukup drop gitu, sehingga dilarikan ke RSPAD. Tadi juga disampaikan bahwa memang almarhumah Rahmawati Soekarno Putri ini sempat terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga tadi prosesi pemberangkatan jenazah pun juga dilakukan dengan protokol kesehatan secara ketat, sehingga tidak dilakukan tidak ditempatkan di rumah duka secara pada umumnya, jadi hanya di dalam ambulan begitu, rekan Firda. Oke, Joko, terkait lokasi pemakaman jenazah sendiri ada di mana? Ya, tadi juga disampaikan bahwa pihak keluarga akhirnya memilih pemakaman umum di Karet Bifak Jakarta Pusat yang berdekatan dengan ibunya, yaitu Ibu Rahmawati gitu, Bu. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Nanda Persada, perwakilan dari keluarga almarhumah Rahmawati Soekarno Putri, dan berikut liputannya untuk Anda. Beberapa hari ini Ibu Rahma dirawat di RSPAD, itu dan sempat dirawat di ruang ICU.
dan anak-anak beliau menemani ya, terutama Mas Didi itu setiap hari menemani beliau dan berdoa terus sampai di ICU. Almarhumah Ibu Rahma sepertinya berusaha untuk berjuang gitu ya, berusaha kuat, berjuang, cuman ya karena Allah juga lah, akhirnya beliau berpulang. Jadi sampai tadi malam sampai subuh saya sama Mas Didi masih komunikasi gitu. Mas Didi masih sedih, nangis terus, doa terus. Kita feeling sama-sama udah nggak enak tuh gitu, karena seperti ada perpisahan ketika dari kaca gitu ya, dari kejauhan masih ngelambain tangan gitu ibu gitu ya, Mas Didi juga aja seperti ada komunikasi gitu, tapi ternyata itu perpisahan terakhir, pertemuan terakhir. Rencananya akan dimakamkan hari ini di Karet Bifak, mungkin di samping makam Ibu Fatmawati Soekarno. Mas, jam berapa Mas meninggalnya? Meninggalnya sekitar jam 5-an ya, saya kurang tahu pastinya gitu, karena situasi mendadak drastis. Ketika Mas Didi datang baca doa gitu ya, itu heartbeatnya udah naik gitu sebenarnya gitu, udah bagus gitu, ternyata drop lagi gitu. Itu yang mungkin, dan sampai sekarang anak-anak beliau masih sangat terpukul gitu ya, minta gitu saya gitu ya untuk temenin, tolong Mas Anda, saya kayaknya nggak kuat, kata Mas Didi gitu, tolong didampingin. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Pemerintah pusat telah resmi menginstruksikan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Jawa Bali mulai 3 hingga 20 Juli 2021 nanti. Menyusul hal tersebut, Wali Kota Pekalongan Ahmad Afsan Arslan Junaid usai menggelar rapat koordinasi PPKM darurat di ruang Amarta, Setda Kota Pekalongan pada Jumat 2 Juli sore. Aaf, panggilan akrabnya, Wali Kota Pekalongan mengatakan ada beberapa aturan yang wajib dilakukan di Kota Pekalongan selama PPKM darurat berlangsung, yakni mengenai pasar dan toko kelontong buka hanya sampai pukul 8 pagi dengan kapasitas pengunjung 50%. Sementara untuk mal, pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, tempat ibadah, lokasi seni budaya, sarana olahraga, taman, dan tempat rekreasi harus ditutup. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Jateng, ada Indra Dwi Purnomo. Halo, selamat sore Indra. Halo, selamat sore Indra. Ya, Frida. Oke, Indra, bagaimana bisa dijelaskan pantauan situasi terkini PPKM darurat di Kota Pekalongan pada hari pertama ini? Iya, Frida. Untuk PPKM darurat di Kota Pekalongan sendiri, memang dalam pantauan wartawan tribunjateng.com bahwa tadi siang sampai sore tadi untuk kondisi arus lalu lintas di Jalan Pantura Kota Pekalongan memang terpantau landai, namun masih banyak beberapa toko, restoran yang belum menerapkan atau terkait PPKM darurat. Bahkan di pusat-pusat perbelanjaan sudah terlihat tutup, dan untuk warung-warung makan juga masih banyak yang buka, sehingga sore hari ini pemerintah Kota Pekalongan bersama TNI Polri baru selesai menggelar apel PPKM darurat di hari pertama untuk melakukan penyemprotan di setiap jalur titik-titik Kota Pekalongan. Begitu, Berita. Joko, terkait PPKM darurat ini, apa saja hal yang dibatasi terkait PPKM darurat ini di Kota Pekalongan sendiri? Ya, Fidra. Dalam rapat rakor Jumat sore kemarin, Wali Kota Pekalongan mengatakan beberapa aturan yang wajib dilakukan Kota Pekalongan selama PPKM darurat, yaitu pasar dan toko kelontong buka hanya sampai pukul 8 pagi dengan kapasitas pengunjung 50%.
Sedangkan untuk mal, pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, tempat ibadah, lokasi seni budaya, tempat wisata, semuanya harus tutup. Sedangkan untuk hotel, para tamu yang masuk diwajibkan untuk swab PCR serta menyertakan kartu vaksin. Begitu, Firda. Terkait Joko, terkait COVID-19 di Kota Pekalongan sendiri sekarang seperti apa? Ya, Frida, untuk terkait RT yang termasuk zona merah saat ini ada 120 RT yang terbagi di 6 kelurahan yang ada di Kota Pekalongan, yaitu Kelurahan Noyontaan Sari, Kelurahan Kauman, Kelurahan Banyurip, Kelurahan Medono, Kelurahan Bendan Kergon, Kelurahan Padukuhan Keraton. Dan Wali Kota mengarahkan agar untuk RT yang termasuk zona merah untuk dilakukan begitu, Frida. Kemudian mungkin terkait ada imbauan dari pemerintah setempat terkait COVID-19 di Kota Pekalongan sendiri, Joko? Iya, Frida. Untuk imbauan kepada masyarakat, Wali Kota Pekalongan, Ahmad Ahsan Hasan Junad, menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menaati dan patuhi terhadap kebijakan tersebut serta mematuhi protokol kesehatan agar Kota Pekalongan bisa segera keluar dari zona merah dan tidak ada varian virus corona baru seperti jenis Delta yang masuk ke Kota Batik. Demikian, Frida. Oke, baik, terima kasih wartawan Tribun Jateng Indra Dwi Purnomo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencatat hingga hari ini Sabtu 3 Juli sudah sebanyak 4,7 juta orang divaksin terkait COVID-19 ini. Menurutnya, setiap harinya, khusus di GBK ada sekitar 22.000 orang yang dilakukan vaksinasi secara massal dan gratis. Bahkan anak-anak usia remaja pun sudah mulai dilakukan vaksinasi. Anies lega lantaran percepatan vaksinasi bisa dilakukan sesuai keinginan dan juga jadwal. Terlebih anak usia remaja 12 hingga 17 tahun pun juga nanti akan divaksinasi bulan Juli. Anies sempat juga meninjau vaksinasi di GBK bersama jajarannya didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Pangdam Jayakarta Maijen TNI Mulyo Aji. Anies tampak melambai-lambaikan tangannya pada warga yang menunggu vaksinasi tersebut dan dibalas dengan lambaian tangan pula oleh warga. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan Tribunnews.com ada Reza Denny. Halo, selamat sore Reza. Selamat sore, Firda. Reza, bisa dijelaskan bagaimana suasana vaksinasi massal yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta? Baik, Firda dan Tribuners, bisa disampaikan hari ini Sabtu tanggal 3 Juli 2021, pemerintah menggelar vaksinasi massal di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, dan tampak sejumlah petinggi pejabat pemerintah hadir, salah satunya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, lalu Pangdam Jayakarta Maijen TNI Mulyo Aji. Selain ketiga pejabat Pemprov tersebut, ada juga tadi terlihat di lokasi Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga tampak melakukan peninjauan di lokasi vaksinasi massal di GBK. Selain itu, Anies juga memberikan keterangan pada media bahwa per hari ini sudah ada 4,7 orang yang divaksin untuk di Jakarta dari target 7,5 juta orang yang ditetapkan oleh pemerintah untuk DKI Jakarta. Selain itu, ada 4.538 anak-anak yang sudah divaksin untuk usia rentang dari 12 hingga 17 tahun. Angka tersebut masih angka sementara, artinya masih ada kemungkinan untuk bertambah dalam beberapa hari ke depan. Sementara untuk jumlah orang yang hadir dalam vaksinasi massal di GBK hari ini, Anies mengatakan ada 22.000 orang, dan itu pun juga masih angka sementara. Artinya hari ini dan besok juga masih akan digelar vaksinasi massal di GBK. Jadi angka 22.000 tadi masih bisa terus bertambah. Demikian kata Anies pada wartawan di lokasi. Demikian, Firda. Oke, Reza, terkait peninjauan vaksinasi di GBK sendiri, mungkin ada pesan atau mungkin imbauan yang disampaikan oleh pihak terkait vaksinasi di sana? Ya, Anies menyampaikan bahwa selain memang masyarakat Jakarta untuk segera melaksanakan vaksinasi, juga diminta untuk mematuhi
ketentuan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat yang telah diberlakukan per hari ini, tadi malam pukul 12. Dan jika memang tidak ada kegiatan yang kritikal dan esensial, tidak usah keluar rumah. Begitu kata Anies Baswedan. Dan itu juga Panglima TNI juga menyampaikan hal serupa, Kapolri juga menyampaikan hal serupa, kalau memang tidak ada kegiatan yang esensial dan kritikal, tidak usah keluar rumah. Artinya ini untuk demi memutus virus COVID-19. Selain itu juga tadi Pangdam Jaya juga seperti mengungkapkan keinginan pribadinya bahwa ketika dia datang ke Gelora Bung Karno SUGBK, dia ingin sekali melihat SUGBK itu penuh oleh penonton dengan jarak yang tidak seperti dia lihat sekarang. Artinya jaraknya sudah rapat-rapat sekali dan sangat merindukan atmosfer sepak bola yang sudah lama mungkin tidak ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pangdam Jaya Majen TNI Mulyo Hadi juga mengimbau agar masyarakat berbondong-bondong untuk mau divaksin karena untuk mencapai herd immunity 70% dan Indonesia bisa bebas dari COVID-19. Demikian, Firda. Oke, terkait mungkin persyaratan yang bisa masyarakat persiapkan seperti itu, bagaimana persyaratannya untuk mengikuti vaksinasi massal di GBK sana? Baik, Firda, dari informasi yang kami dapat dari Sekda Provinsi DKI Jakarta, Pak Marullah Matali, vaksinasi yang ada di GBK ini diperuntukkan bagi warga Jakarta. Ada dua kemungkinan, yaitu warga yang ber-KTP DKI Jakarta atau warga yang berdomisili tinggal di Jakarta tapi KTP-nya masih KTP daerah lain. Persyaratannya tadi kami lihat ada yang membawa akta kelahiran, KTP, dan kemudian dicocokkan oleh tim administrasi yang ada di sana. Demikian Firda yang bisa disampaikan. Oke. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan juga Pangdam Jaya Majen TNI Mulyo Aji. Dan berikut liputannya untuk Anda. Dan angkanya ternyata sudah bertambah. Di Jakarta tadi saya sampaikan 4,5, itu per kemarin, hari ini sudah 4,7 juta. 4,7 juta yang sudah mendapatkan vaksin pertama. Kemudian anak-anak sudah 3 hari berjalan, ada 4.358 anak yang sudah mendapatkan vaksinasi. Tiap hari, di sini ada 22.000, mungkin bisa sampai 25.000 hari ini di GBK. Tapi keseluruhan di Jakarta, kita setiap hari sekitar 130.000 sampai 140.000. Hari ini nanti kita lihat sore hari mencapai berapa. Gitu ya. Oh ya, besok masih ada, jadi untuk masyarakat yang mau mengikuti di GBK, besok juga masih bisa. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya tuh berkeinginan lapangan bola ini, pemain sepak bola yang nonton semua kayak begini, tapi lebih rapat. Tapi itu dia terjadi kalau semua sudah ada imunisasi atau sudah imun. Maka dari itu saya bermimpi seperti Gubernur dan Pak Kapolda. Ke depan segera kita selesaikan, segera kita bisa nonton bola. Nah, segera kita bisa penuhin ini dengan bukan kayak seperti ini. Kami di sini datang sebagai komponen untuk bersama-sama melaksanakan tugas membantu masyarakat. Nah, kami membantu masyarakat untuk mendapatkan imunitas dari COVID-19. Maka dari itu masyarakat silakan berbondong-bondong mencari tempat vaksinasi. Kemudian para vaksinator dan para tenaga kesehatan yang sudah mengorbankan ruang dan waktunya, kami ucapkan terima kasih dan luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke Papua, Saudara. Pantai Hamadi Jayapura merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di dalam kota Jayapura, Papua. Pantai ini menjadi tempat paling ramai saat akhir pekan dan juga liburan Tribuners. Wisata ini terletaknya sangat strategis karena selain di tengah kota, juga terletak di jalan utama yang menghubungkan kota Jayapura, Abepura Koya, dan jalan Kerom serta perbatasan RI Papua New Guinea.
Pantai ini terletak sejauh sekitar 5 km ke arah selatan dari pusat kota Jayapura yang merupakan ibu kota Papua. Lokasi ini menjadi saksi bisu mendaratnya pasukan amfibi milik sekutu untuk pertama kalinya pada tahun 1944 silam. Selain hanya bisa menikmati keindahan alam pantai, di sini Anda juga bisa melihat histori yang bisa dipelajari. Pantai Hamadi ini memiliki daya tarik tersendiri Tribuners yang sangat memukau para pengunjung jika berada di pantai tersebut. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Papua, ada Hendrik. Halo, selamat sore Hendrik. Ya, selamat sore Firdan. Oke, Hendrik bisa dijelaskan di mana tepatnya letaknya lokasi destinasi wisata Pantai Hamadi ini? Ya, Tribuners, Pantai Hamadi letaknya di selatan kota Jayapura, berjarak 5 km dari pusat kota Jayapura. Dan Pantai Hamadi ini juga tepat berada di jalan utama menghubungi kota Jayapura, Koya, Kabupaten Kerom, dan perbatasan RI PNG. Oke. Terkait apakah lokasi ini sangat ramai dikunjungi akhir pekan atau seperti apa kondisinya? Ya, untuk lokasi dikunjungi dari para warga sangat strategis karena pantai ini tepat berada di tengah kota. Tentunya setiap warga kota Jayapura memiliki sini untuk berwisata. Oke, Hendrik, mungkin bisa dijelaskan terkait sangat memukaunya Pantai Hamadi ini hingga warga sering berkunjung di pantai ini. Seperti apa lokasinya? Bisa dideskripsikan? Iya, untuk Pantai Hamadi sendiri memiliki pemandangan yang indah, aksesnya mudah untuk dijangkau masyarakat, dan yang menjadi unik di Pantai Hamadi ini memiliki salah satu tembok yang terbentang sepanjang 200 meter, dan ombaknya sering terpukul di pantai tersebut hingga ketinggian sekitar 4-5 meter. Begitu, Frida. Oke, baik, terima kasih wartawan Tribun Papua Hendrik atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gemip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukombo ya. Kenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gemip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukombo ya. Kenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gemip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subroto ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gemip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke Medan, Saudara. Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL masih terus berjuang menuntut pencabutan izin konsensi TPL di kawasan Danau Toba. Setelah berunjuk rasa di halaman kantor Bupati Toba beberapa hari yang lalu, pihaknya berencana mengundang pimpinan gereja HKBP Eporus HKBP Pendeta Robinson Butar-Butar untuk duduk bersama. Sekretaris Aliansi Gerakan Tutup TPL Jontoni Tarihoran mengantar langsung sepucuk surat undangan ke kantor pusat HKBP Raja Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara pada Kamis 2 Juli sore hari. Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL menginginkan Eporus Pendeta Robinson Butar-Butar hadir dalam pertemuan pada Senin nanti 5 Juli 2021. Jontoni Tarihoran menyebutkan bahwa puncak kekecewaan masyarakat Toba terhadap PT TPL adalah tragedi di desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba pada tanggal 18 Mei 2021 lalu. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Medan ada Maurits. Halo, selamat sore Maurits. Selamat sore Firda. Oke, Maurits bisa dijelaskan apa dasar pengiriman surat Aliansi Gerakan Tutup TPL ke pimpinan gereja HKBP Pendeta Robinson Butar-Butar? Terima kasih Firda. Pada tanggal 18 Mei 2021 yang lalu, masyarakat Natumingka melakukan penghadangan terhadap sejumlah pekerja PT TPL dan kemudian di antara mereka terjadi bentrok, lalu ada sejumlah yang terluka. Oleh karena itu, mereka juga melakukan unjuk rasa di kantor Bupati. Dan artinya selama 30 tahun beradanya PT TPL di kawasan Toba ini memberikan efek buruk bagi masyarakat. Dengan demikian, pihak Aliansi Gerak ataupun Gerakan Rakyat Tutup TPL mencoba untuk menghubungi pihak pimpinan gereja yakni Pendeta Robinson Butar-Butar yang akan direncanakan duduk bersama dengan mereka untuk membicarakan situasi terkini Kabupaten Toba, khususnya kehadiran PT TPL. Terkait Maurits ini, soal nantinya akan dibahas soal apa yang nantinya akan duduk bersama itu, mungkin bisa diinformasikan ke kami?
sejauh yang informasi yang bisa kita himpun, Firda, narasi yang mereka bawa ataupun hal yang mereka sampaikan adalah pencabutan konsesi PT TPL karena alasan demikian, bahwa selama ini mereka mengklaim hanya dengan keberadaan PT TPL ini mereka merasa terbebani, kecewa, dan hutan mereka dirampas. Oke, Maurits, mungkin bisa diinformasikan apa rencana ke depannya oleh pihak aliansi gerak tutup TPL terhadap pimpinan gereja kawasan Danau Toba tersebut? Nah, untuk saat ini setelah pembicaraan dengan John Tony Tarihoran yang adalah sekretaris aliansi gerak tutup TPL, mereka menyampaikan bahwa pihaknya akan menghubungi seluruh pimpinan gereja maupun pimpinan agama di kawasan Danau Toba untuk membicarakan hal tersebut, karena mereka yakin bahwa gereja juga maupun agama-agama lain berkontribusi aktif dalam penyelamatan lingkungan. Nah, hal itulah yang membuat mereka bersepakat dan yakin bahwa pihak pimpinan gereja maupun pimpinan agama lainnya sekawasan Danau Toba ikut berperan aktif dalam pencabutan konsesi izin TPL. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan John Tony Tarihoran, sekretaris aliansi gerak tutup TPL, dan berikut liputannya untuk Anda. Jadi kita mengirimkan surat kepada UPI Eporus HKBP terkait dengan situasi terkini di Tanah Batak, karena sebagai gereja ya, saya juga kebetulan sebagai warga gereja memiliki tugas penting dalam situasi ini, yaitu untuk penyelamatan Tanah Batak, penyelamatan bumi. Makanya kita bersurat kepada pimpinan gereja untuk boleh bersama-sama dalam melakukan tugas-tugas gereja dalam penyelamatan bumi ini. Kalau boleh tahu kira-kira isi surat itu menarasikan apa, Bang? Kita meminta waktu dari pimpinan gereja HKBP atau OPI Eporus untuk boleh duduk bersama terkait persoalan ini, bagaimana supaya kita bersama gereja, karena kita punya tugas yang sama dalam penyelamatan bumi, punya tanggung jawab yang sama. Itu aja sih intinya, kita meminta supaya kita boleh duduk bersama untuk kemudian melakukan aksi-aksi bersama dalam penyelamatan kawasan Danau Toba ataupun Tanah Batak. Secara terperinci, apakah ini punya hubungan juga dengan persoalan yang baru saja kita alami dari Datu Bika, kemudian kita melakukan aksi di depan kantor bupati itu? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kan ini kita ingin bertemu dengan UPI Eporus karena memang melihat situasi terkini di Tanah Batak. Sebagai pemicu adalah kasus di Natumika pada tanggal 18 Mei yang lalu, di mana ada orang yang dilukai oleh pihak lain yang datang ke kampungnya, dan juga hutan-hutannya dihabisi. Nah, saya pikir sebagai gereja juga punya tugas dalam hal ini untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan juga seperti kasus Natumika ini untuk boleh mereka mendapat dukungan, karena banyak sekali orang di Natumika itu justru adalah warga gereja. Jadi saya pikir pimpinan-pimpinan gereja seperti yang kita sedang bangun ini sangat berperan penting untuk penyelamatan Danau Toba, dan juga termasuk untuk mengusut kalau ada pelanggaran hak-hak asasi manusia ataupun hak asasi jemaat, kira-kira begitu. Kita beralih ke Padang, saudara. Jundurnya kompetisi sepak bola di Indonesia menurut pemain Semen Padang FC, hal ini membuat psikologis pemain terganggu. Semen Padang FC kemudian melakukan uji coba dengan PS Makudur pada Rabu 30 Juni di lapangan Mes Indra Rum, Kota Padang. Uji coba tersebut dilakukan karena batalnya jadwal uji coba Semen Padang FC yang harusnya digelar di Jakarta pada Selasa 29 Juni sesuai jadwal yang direncanakan. Pada laga uji coba yang terjadi pada Rabu lalu, SPFC berhasil melibas PS Makudum. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan Tribunbat Padang.com, ada Rahmat Panji. Halo, selamat sore Rahmat. Selamat sore Firda. Rahmat, bisa dijelaskan bagaimana jalannya laga uji coba tersebut dan berapa skor akhir dari laga tersebut? Terima kasih Firda. Jadi pada Rabu kemarin itu Semen Padang FC melakukan laga uji coba menghadapi PS Makudum. Pada laga tersebut seluruh pemain Semen Padang FC itu mendapatkan jatah bermain, sehingga dari babak pertama sampai babak kedua itu ada sekitar 29 pemain SPFC yang sudah dikontrak, itu semua bermain. Jadi dari babak pertama sampai babak kedua itu pergantian permainnya merata. Dan dalam laga tersebut SPFC berhasil, atau Semen Padang FC berhasil menang dengan skor 7-0. Itu
skor pada babak pertama 2-0 dan ditambah pada babak kedua 5-0 oleh pemain-pemain muda yang lebih baik di babak kedua. Seperti itu, Firda. Oke, Rahmat, terkait pendapat pelatih SPFC sendiri atas hasil uji coba yang mereka lakukan seperti apa? Baik, Firda. Jadi terkait hasil akhir 7-0, menurut Weliansyah, manajer Semen Padang, itu mengatakan bahwa hasil akhir bukanlah hal yang utama bagi dia. Bagi Semen Padang itu bukanlah hal utama karena ia membutuhkan evaluasi untuk permainan timnya dan serta mengoreksi hasil latihan yang telah ia lakukan selama hampir 1 bulan ini sejak awal Juni lalu, Firda. Oke, Rahmat, terkait perkembangan permainan SPFC sendiri sampai saat ini seperti apa? Dari hasil sebelumnya, jadi SPFC sebelum hari Rabu kemarin itu sempat melakukan uji coba di minggu sebelumnya melawan salah satu sekolah olahraga, sekolah menengah atas olahraga di Kota Padang, namun hasil akhirnya hanya 3-1. Jadi dari uji coba sebelumnya ke uji coba yang kemarin, yang terakhir, itu sudah berkembang pesat. Jadi kreativitas serta transisi pemain menurut Weliansyah itu sudah berjalan lebih baik daripada sebelumnya. Namun sekali lagi bahwa tetap akan ada evaluasi walaupun hasil akhir berubah, hasil akhir pada laga uji coba itu 7-0, tapi Weliansyah tetap akan melakukan evaluasi pada anak asuhnya. Oke, baik. Terima kasih wartawan tribunpadang.com Rahmat Panji atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. BPBD Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan siap siaga untuk menangani adanya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Saat ini personil dan peralatan standby 24 jam dan siap diterjunkan jika sewaktu-waktu terjadi karhutla. Kepala Seksi Logistik dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Musirawas menyatakan, siaga sejak bulan Juni 2021 ini sudah memasuki musim kemarau dan fase siaga karhutla. Diprediksi puncak kemarau pada bulan Agustus nanti. Dikatakannya untuk mengantisipasi karhutla, BPBD setempat sudah standby personel secara bergantian selama 1 kali 24 jam. Termasuk peralatan yang diperlukan juga sudah disiagakan. Dijelaskan jumlah personil BPBD Musirawas sebanyak 36 yang terbagi dalam 3 regu, di mana setiap regu berjumlah 12 orang untuk yang piket bergantian standby 1 kali 24 jam. Selain personil, peralatan yang diperlukan untuk memadamkan kebakaran juga sudah disiapkan, seperti pompa portable bertekanan tinggi sebanyak 6 unit, nozzle suntik untuk mengatasi kebakaran di lahan gambut, tangki fleksibel dengan kapasitas 10.000 liter air, 2 unit kendaraan tangki, dan juga sepeda motor. Nah, untuk mengetahui informasi lebih terkini, sudah bergabung bersama saya wartawan Sripoku, ada Ahmad Farozi. Halo, selamat sore Ahmad. Halo, selamat sore Ahmad. Halo, selamat sore rekan-rekan. Oke, Ahmad bisa dijelaskan di mana saja yang masuk pemetaan rawan karhutla di Kabupaten Musirawas sana? Baik, rekan Firda dan pemirsa Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musirawas, ada beberapa lokasi yang masuk dalam kategori rawan karhutla di Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Antara lain di Kecamatan Muara Lakitan, Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Bulang Tengah, Suku Ulu Cecar, Kecamatan Selangit, Kecamatan Jayalokan, dan juga Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Trawas. BPBD memetakan lokasi tersebut sebagai daerah rawan karhutla karena dari tahun ke tahun di lokasi tersebut seringkali terjadi karhutla dengan intensitas yang berbeda-beda. Untuk di Kecamatan Muara Lakitan misalnya, itu ada lahan gambut yang sangat rawan terbakar apabila dalam kondisi kemarau panjang, sehingga di lokasi tersebut dikategorikan sebagai rawan karhutla. Di lokasi-lokasi lain juga ada lahan mineral itu milik perusahaan-perusahaan yang apabila di musim kemarau tanam tumbuh milik perusahaan perkebunan yang ada itu juga rawan sekali terbakar apabila kurang pengawasan. Demikian rekan Firda. Oke, Ahmad, terkait kendala yang dialami mungkin bisa dijelaskan dan bagaimana cara untuk mengatasi karhutla ini? Baik. Dari informasi yang kami dapatkan dari BPBD Kabupaten Musirawas bahwa salah satu kendala yang seringkali mereka alami dalam menghadapi karhutla ini adalah lokasi.
rekan Firda. Lokasi ini seringkali jauh dari jalan raya atau jalan umum, sehingga untuk mencapai lokasi tersebut harus menggunakan peralatan khusus. Salah satu kendaraan yang bisa digunakan untuk ke lokasi-lokasi tertentu seperti sepeda motor trail untuk merintis lokasi. Setelah dilakukan perintisan baru dibawa membawa peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk memadamkan kebakaran itu. Kemudian di Kabupaten Musirawas ini juga ada tradisional masyarakat, istilahnya secara turun-temurun, itu membuka lahan perkebunan atau lahan perladangan dengan cara membakar. Membakar lahan untuk membuka lahan perkebunan. Itu juga salah satu kendala bagi kawan-kawan BPBD untuk menanggulangi karhutla ini. Namun mereka terus melakukan sosialisasi agar masyarakat untuk membuka lahan perkebunan ataupun lahan perladangan yang ada itu jangan lagi dengan cara membakar, tapi menebang. Oke. Jadi demikian. Oke. Ahmad, terkait jumlah hotspot atau titik kebakaran sejak Januari hingga Juli tahun ini seperti apa? Baik rekan Birda. Untuk titik hotspot sendiri terpantau sebanyak sekitar 34 titik hotspot. Titik hotspot ini dia merupakan titik panas, belum menjadi api. Bisa jadi dari pantulan seng atap rumah atau pondok, kemudian bisa juga dari pantulan air sungai yang dalam cuaca panas itu juga bisa menimbulkan hotspot. Dia belum menjadi api. Yang sudah menjadi api itu adalah fire hotspot. Untuk saat ini fire hotspot di Kabupaten Musirawas berdasarkan data dari BPBD belum terlalu signifikan. Sepanjang Januari sampai dengan Juni itu baru sekitar di bawah 10. Di bawah 10 yang terpantau. Ada satu mungkin yang agak skala medium itu dari perusahaan, cuman bisa diatasi oleh pihak perusahaan sendiri untuk memadamkannya. Oke, baik, terima kasih wartawan Sripuako Ahmad Farozi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sejauh ini memang Kabupaten Musirawas itu termasuk salah satu dari 7 daerah kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan rawan karhutla. Jadi persiapan BPBD dalam hal ini baik itu personil maupun peralatan sudah kita siapkan secara maksimal. Kemudian kendaraan untuk pemadaman kebakaran tanaman juga sudah kita persiapkan secara maksimal, dan petugas juga kita piketkan standby 1 kali 24 jam sebanyak 3 regu, dan juga kita selalu memantau perkembangan di lapangan melalui satelit aplikasi Lapan, dan juga kita sampai dengan saat ini kita masih menggunakan receiver warning system untuk memantau kebakaran hutan dan lahan khususnya di Kabupaten Musirawas. Itu yang terjadi kebakaran di lokasi-lokasi tersebut lahan warga atau hutan apa itu, Pak? Nah, jadi kebanyakan kalau dari yang tahun-tahun sebelumnya itu kebanyakan lahan-lahan yang tidak digarap oleh masyarakat, kemudian juga lahan-lahan perkebunan perusahaan yang terbakar, dan sebagian juga ada di tempat kita lahan-lahan yang gambut yang belum dikelola oleh perusahaan-perusahaan perkebunan. Beberapa kecamatan tadi termasuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan, Pak. Itu mungkin bisa dijelaskan itu kenapa itu, Pak? Ya, baik, dapat kita jelaskan bahwa di sebagian daerah-daerah seperti di Kecamatan Lakitan itu daerahnya daerah lahan gambut. Jadi ini sangat pada saat musim kemarau sangat sensitif dengan panasnya sehingga dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Kita ketahui bersama bahwa lahan gambut ini memang sulit untuk memadamkannya karena api itu selalu muncul sampai ke bawah, ke dasarnya. Nah, inilah yang harus kita antisipasi. Kemudian juga lahan-lahan mineral yang dikelola oleh perusahaan perkebunan di Kabupaten Musirawas ini sangat banyak, sehingga pada saat musim kemarau tanaman yang tumbuh di area lokasi perusahaan tersebut kurang pengawasannya dari pihak perusahaan, sehingga Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke Palembang, Saudara. Seorang remaja di Palembang menjadi korban begal bersenjata tajam yang nekat beraksi tepat di teras kediaman rumahnya pada Kamis 2 Juli 2021 sekira pukul 8 malam. Tanya sekedar mengancam, dalam kejadian tersebut korban bernama Arya Indra Gunawan 15 tahun, bahkan mengalami jahitan di lengan pisau pelaku. Tindakan kejahatan tersebut terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Luka tersebut korban dapatkan setelah tarik-menarik dengan pelaku yang berusaha merampas handphonenya. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Sumsel, ada Sinta Anggraini. Halo, selamat sore Sinta. Selamat sore Sinta.
Halo Sinta, bisa mendengar suara saya? Iya, bisa. Oke, Sinta bisa dijelaskan seperti apa kondisi korban pasca mengalami pembegalan di rumahnya sendiri? Baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa memang sudah terjadi tindak begal terhadap seorang remaja berusia 15 tahun di Palembang. Kejadian itu sendiri memang sudah membuat resah masyarakat karena pelaku cenderung nekat, yaitu beraksi di rumah korban sendiri. Dalam kejadian itu, pelaku nekat melukai korban menggunakan pisaunya yang dikenakan ke tangan korban, sehingga korban sendiri mengalami 3 luka jahitan di lengan sebelah kirinya. Dan untuk kondisi korban sendiri, selain mengalami luka dan masih dalam tahap pemulihan, korban yang masih berusia belia itu juga mengalami trauma akibat kejadian itu karena sudah menjadi korban kejahatan di rumahnya sendiri, seperti itu. Oke, atas kejadian tersebut seperti apa langkah yang dilakukan oleh pihak keluarga? Untuk kejadian itu menanggapinya, keluarga sudah membuat laporan kepada pihak kepolisian dan juga sudah diteruskan kepada PPA selaku bagian perlindungan perempuan dan anak, dan selanjutnya juga untuk pelaku juga sudah dilakukan pengejaran dengan barang bukti rekaman CCTV yang ada. Terkait pelaku sendiri, apakah sudah ada informasi terkait identitasnya atau seperti apa dari pihak kepolisian? Untuk identitas sendiri polisi belum mau membeberkan, cuma memang polisi menekankan bahwa dengan barang bukti dari CCTV tersebut untuk pelaku memang sudah dilakukan pengejaran hingga saat ini, seperti itu. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan bibi korban, yakni bernama Catur, dan berikut liputannya untuk Anda. Ayo. Nama saya Catur. Ini yang jadi korban perampasan HP, bisa dijelaskan yuk seperti apa nih? Ini keponakan saya dari suami. Dia ini kan kalau sore dia jaga warung di sini, ada jual bakso. Jadi dia nunggu di sini. Nah, dia pegang HP, memang kondisinya di sini. Nah, ada orang datang itu ya dia nggak paham kalau nengok dari CCTV orang itu stopnya di seberang rumah, terus nyebrang ke sini, jalannya ngelewatin depan pagar rumah, di luar pagar. Terus pada saat dia masuk udah 2 kali dia muter, yang kedua kali dia langsung masuk, ngerampas, langsung ini, pokoknya langsung di depan si anak ini langsung berdiri, langsung nyacahin tangan. Jadi langsung ngerampas handphone? Iya, langsung ngerampas handphone, dia lari, yang si anak ini belum berteriak, ngelawan dulu sama orang itu. Itu informasi sempat diancam, dilukai pakai senjata tajam? Iya, dia bawa senjata, jadi ngerampas itu sambil langsung udah langsung ngelukain tangannya. Oh, jadi keponakan kita sempat luka di bagian tangannya? Udah langsung kita bawa ke rumah sakit juga. Jadi handphone hilang ini yuk? Handphone hilang. Oh, pelaku berapa orang yuk? Pelaku satu temennya nunggu, 1 orang 2 orang. Yang satu beraksi, yang satu nunggu di motor. Oke. Sudah sering terjadi di sini? Kalau yang nekat kayak gini kayaknya baru ini. Oke. Nah, harapan pada kepolisian yuk? Diminta tolong ini aja, anaknya coba ya, kita mau tahu yang kayak gitu kebiasaan udah nekat kan, apalagi ini anak di bawah umur yang udah dia masih sekolah kan, udah dilukain, kalau udah itu udah nekat. Jadi betul-betul di teras rumah ini, halaman rumah ya? Iya, di dalam dia masuk, jadi dia nekat, itu sebenarnya jalan. Kita beralih ke Pekanbaru. Jajaran Polresta Pekanbaru menangkap 2 orang pelaku pemalsuan surat hasil tes swab PCR COVID-19. 2 orang tersebut yakni pria berinisial HH, 38 tahun, dan Jo, 26 tahun. HH merupakan seorang pimpinan perusahaan, sedangkan Jo adalah anak buah HH. Terungkapnya perbuatan kedua pelaku berawal saat pelaku HH hendak berangkat dari Pekanbaru ke Jakarta. Ketika berada di Bandara Sultan Syarif Qasim II, HH pun menunjukkan surat hasil negatif tes swab PCR COVID-19 keluaran salah satu rumah sakit di Pekanbaru. Saat dilakukan proses pengecekan dan validasi oleh petugas kantor kesehatan pelabuhan KKP Bandara, ternyata surat milik HH tersebut dinyatakan tidak resmi dan tidak valid. HH dan Jo pun akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian terkait pemalsuan surat tersebut. Nah, mau tahu informasi terlebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Pekanbaru, ada Rizky Armanda. Halo, selamat sore Rizky. Ya, selamat sore rekan Firda. Rizky, bisa dijelaskan apa motif pelaku dan bagaimana kronologi terungkapnya kasus tersebut? Ya, baik. Dapat saya sampaikan bahwa pihak kepolisian dari Polsek Bukit Raya Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan
2 orang tersangka pemalsu surat bebas COVID dalam bentuk hasil swab PCR. 2 tersangka ini yakni HH 38 tahun dan JO 26 tahun. HH sendiri merupakan salah satu pimpinan perusahaan di Kota Pekanbaru, sementara tersangka JO merupakan karyawan atau anak buah dari tersangka HH. Terungkapnya pemalsuan surat bebas COVID ini berawal saat tersangka HH hendak menuju Jakarta dari Pekanbaru pada 29 Juni 2021 lalu. Saat berada di Bandara Sultan Syarif Qasim II, kemudian HH menyerahkan surat bebas COVID yang menjadi syarat dalam melakukan perjalanan penerbangan gitu. Kemudian saat dilakukan pengecekan dan validasi oleh tim dari KKP bandara, didapati bahwa surat yang dibawa oleh HH ini ternyata tidak resmi dan tidak valid. Dari sana petugas KKP berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan mengamankan HH. Setelah ditelusuri bahwa pengakuan HH ini surat bebas COVID itu dicetak oleh karyawannya berinisial JO, dan selang 1 hari kemudian akhirnya tersangka JO juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian. Adapun motif dari tersangka HH ini yakni ingin instan dan praktis, sehingga tidak membutuhkan biaya, tidak perlu repot lagi untuk mengurus surat di rumah sakit, begitu rekan. Oke, Rizky, terkait barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian seperti apa informasinya? Ya, dalam kasus ini pihak kepolisian berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit laptop, kemudian 1 unit printer, dan beberapa lembar dokumen seperti tiket booking, boarding pass, dan KTP dari tersangka HH. Oke, Rizky, terkait penangkapan 2 pelaku ini, adakah kemungkinan pelaku lain yang juga ikut terlibat dalam kasus ini? Ya, terkait kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lain, saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang dibuatkan surat bebas COVID oleh tersangka JO ini, begitu. Rizky, mungkin bagaimana tindakan kepolisian terkait kasus ini, dan mungkin ada imbauan bagi masyarakat terkait pengungkapan kasus pemalsuan surat COVID-19 ini? Ya, terkait adanya surat bebas COVID yang palsu ini, Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya, pada ekspos kemarin menyampaikan tentu saja ini sangat berdampak dan bisa mengganggu upaya dari pencegahan penularan dari virus COVID-19, dan Kapolresta menghimbau kepada masyarakat agar mengurus surat bebas COVID ini di tempat resmi, yakni di rumah sakit atau di pusat layanan kesehatan yang sudah disediakan, begitu. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya, dan berikut liputannya untuk Anda. Hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 di Bandara Sultan Syarif Qasim, Kecamatan Margoyan Damai, Pekanbaru, tersangka atas nama HH hendak berangkat ke Jakarta melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor kesehatan pelabuhan, dan kemudian dilakukanlah pengecekan dan validasi oleh kantor kesehatan pelabuhan. Namun ternyata data dari surat berupa PCR yang dinyatakan di dalam keterangan tersebut negatif, ternyata tidak valid dan ternyata palsu. Kemudian berkoordinasi dengan Polsek Bukit Raya untuk bisa mengamankan pelaku AH ini, dan saat interogasi di pelaku AH oleh personil Polsek Bukit Raya, ternyata memang benar bahwa surat berupa hasil lab PCR COVID-19 yang dikeluarkan oleh salah satu rumah sakit tersebut adalah palsu. Nah, setelah itu kita menggali keterangan kepada tersangka dari mana berasal surat tersebut, bahwa surat tersebut adalah dibuat oleh
karyawannya. Dan memang si pelaku AA ini adalah salah satu dari pimpinan perusahaan yang ada di Kota Pekanbaru, tetapi di Jalan FM Amin, Kecamatan Tamban, Kota Pekanbaru. Nah, kemudian menjelaskan bahwa pelaku AH tersebut menyuruh melakukan kepada karyawannya atas nama JO untuk membuat surat palsu berupa hasil swab PCR COVID-19. Memasuki hari pertama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat, Polres Cirebon Kota menyiapkan pos penyekatan di perbatasan kota Cirebon. Pos ini akan disiagakan selama masa PPKM darurat berlaku. Kapolres Cirebon Kota AKBP Imron Ermawan mengatakan pos penyekatan itu akan dijaga ketat oleh personil gabungan. Menurutnya, para petugas akan menyekat warga dari luar daerah yang memasuki wilayah Kota Udang tersebut. 3 pos penyekatan tersebut berlokasi di Kedawung, Kalijaga, dan di depan Gedung Bakorwil. Pos Kedawung untuk menyekat pengendara dari arah Majalengka, sedangkan pos Gedung Bakorwil menyekat warga dari arah Indramayu. Selain itu, pos Kalijaga bertujuan untuk menyekat pengendara dari arah Brebes, Tegal, dan juga lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Cirebon, ada Ahmad Imam Baihaqi. Halo, selamat sore Imam. Halo, selamat sore Imam. Halo. Oke. Imam, bisa dijelaskan bagaimana suasana hari pertama penyekatan PPKM Mikro Darurat di Kota Cirebon sana? Ya, saat ini petugas masih menyekat jalur perbatasan di Kota Cirebon, dan para pengendara yang hendak memasuki wilayah Kota Cirebon diberhentikan dan ditanyakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk masuk wilayah Kota Cirebon. Dan persyaratan itu hanya diperuntukkan bagi warga luar Kota Cirebon yang ingin masuk ke Kota Cirebon. Sementara bagi warga Kota Cirebon sendiri diperbolehkan untuk melintas. Dan beberapa persyaratan yang harus dimiliki para pengendara diantaranya surat keterangan negatif COVID-19 dari hasil pemeriksaan rapid test antigen atau swab test PCR yang pengambilan sampelnya maksimal dilakukan 2 hari yang lalu. Dan untuk pemeriksaan rapid antigen, pengambilan sampelnya diambil maksimal sehari yang lalu. Dan persyaratan lainnya adalah kartu vaksinasi minimal dosis pertama, sehingga jika para pengendara mempunyai persyaratan tersebut, mereka diperkenankan memasuki wilayah Kota Cirebon. Sementara pengendara yang tidak memiliki persyaratan yang ditetapkan diminta memutar balik dan kembali ke daerah asalnya. Demikian, Frida. Oke, Imam, selain penyekatan, kebijakan apa lagi yang diberlakukan oleh pemerintah setempat selama PPKM darurat ini berlaku? Petugas gabungan dari Satgas COVID-19 Kota Cirebon juga menyiapkan 2 posko khusus di dalam kota. Di antaranya berlokasi di Jalan Cipto Mangunkusumo dan di Jalan PAT. Dan 2 posko ini untuk memantau para pelaku usaha ataupun masyarakat agar mereka selalu mematuhi persyaratan selama PPKM darurat berlangsung. Misalnya selama PPKM darurat ini kafe, restoran, dan lain sebagainya itu diminta tidak melayani pengunjung untuk makan di tempat, tapi mereka hanya diizinkan untuk melayani pembelian take away. Dan jika ada pelaku usaha yang melanggar, maka Satgas akan memberikan sanksi langsung berupa sidang di tempat. Sementara masyarakat yang kedapatan tidak mematuhi protokol kesehatan, misalnya tidak memakai masker saat berada di luar rumah, akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp100.000. Dan petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP, Dishub, dan yang lainnya juga akan rutin berpatroli secara berkala nantinya untuk memantau apakah penerapan
aturan selama PPKM darurat ini berjalan lancar ataukah masih ada masyarakat yang melanggar. Dan upaya lainnya adalah kegiatan-kegiatan kepolisian yang ditingkatkan, seperti misalnya operasi justisi untuk menindak masyarakat yang tidak memakai masker dan tidak mematuhi protokol kesehatan lainnya. Demikian sudah. Oke, baik, terima kasih wartawan Tribun Cirebon Ahmad Imam Baihaqi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Benar, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas dan juga interaksi. Saya Firda Nanda pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!